Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah pengawasan kitab Khosaisul Ummah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Mugi-mugi kempal kita wonten ing ngriki panggonan estu-estu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga estu-estu angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kados biasa monggo kita doa awal majelis rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ingkang beto kitab halaman 320. Tasik bab menjelaskan tentang keadaan neraka dan para penghuninya. 320 tengah-tengah. Wa fi jahannama wadin yusamma ghayyan. Wa fi jahannam, dan di neraka jahannam wadin itu terdapat lembah yusamma ghayyan, yang mana lembah tersebut dinamakan lembah ghayyan. Yuqadhafu fihi alladhina yattabi'una syahawat wa huwa alladhi asyara ilaihi al-maula jalla sya'nuh. Yuqdafu, dilemparkan, fihi, ke dalam lembah tersebut. Siapa yang dilemparkan? Alladzina yattabi'una syahawat, yaitu orang-orang yang mengikuti syahwatnya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maksudnya syahwat yang tidak dihalalkan. Ini kelak di neraka jahanam akan dilemparkan oleh malaikat penjaga neraka ke dalam lembah yang bernama ghayyan. Wa huwa alladhi asyara ilail maula jalla sya'nuh, dan penjelasan itu sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah surat Maryam, fasawfa yalqauna ghayya. Fasawfa yalqauna, maka kelak mereka akan menemui ghayyan, nama lembah. Ghayyan, lembah yang terdapat di dalam neraka jahanam yang disiapkan oleh orang-orang yang mengikuti syahwatnya.
Fa idza sa'ala ahlun nar at-takhfifa, maka ketika ahli neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-takhfifa, keringanan, kila dikatakan ukhruju ila sahil, oleh para malaikat dikatakan minggirlah kalian ke tepi neraka. Fa akhadat fata'khuduhum tilkal hawam, maka mereka orang-orang yang minggir ke neraka jahanam ditampani, apa ditampani ini, ditangkap oleh hawam. Hawam itu adalah hewan-hewan yang menjijikkan yang dipelihara oleh Allah di dalam neraka. Memang tujuannya untuk nyiksa. Bi syafahatihim wa junubihim, ditangkap, dicokot. Sing dicokot napa nih? Wajah, syafahah, wa syafahan ini. Wa junubihim, dan punggung-punggung para penghuni neraka. Wa masyaallahu min dalik, dan yang seperti itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fataksituha, kemudian hawam, hewan-hewan yang menjijikkan yang di neraka yang menangkap orang-orang penduduk neraka, penghuni neraka yang asalnya di tengah terus minggir karpe kepingin iso tambah keringanan, ternyata tambah dikuliti ambek kewan jenenge hawam niku wau. Fayurja'una fayubadaruna, kemudian mereka dikembalikan lagi dengan segera ila mu'adamin niron, ke tengah kumpulan api. Wa yusallatu alaihimul jarab, dan dikuasakan atas mereka al jarab, nyunyut kulite. Hatta inna hadahum, sampai sesungguhnya salah seorang di antara mereka layahukku, nalikane menggaruk kulitnya, layahukku jildahu, menggaruk kulitnya, hatta yabdul admu, sampai terkelupas kulitnya dan kelihatan tulangnya. Fayuqalu ya fulan, dikatakan malaikat penjaga neraka ngomong nang ngene penduduk neraka, hei fulan, hal yu'dika hada, apakah siksaan ini menyakitimu? Apa kamu merasa tersakiti dengan siksaan ini? Fayaqul, kemudian penduduk neraka ngomong, na'am, iya, aku sangat tersakiti, tersiksa sekali. Fayuqalu lahu, terus malaikat niku ngomong, dzalika bima kunta tu'dzil mu'minin, demikian itu sebab kamu dulu di dunia telah banyak menyakiti orang-orang mukmin. Amma syarabuhum fal hamim, adapun minuman daripada orang-orang yang menjadi penghuni neraka adalah al-hamim, air mendidih. Hamim niku banyu sing umep, tapi banyu umepe neraka mboten kaya banyu umepe donya. Ping pinten kalau winginane niku? 70.000 kali lipat nggih. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dan gini surat Muhammad ayat 15 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minumnya penduduk neraka adalah hamiman, air mendidih. Mboten air mendidih nggih, ini napa jenenge nggih, banyu umepe neraka. Wasuku, dan mereka penduduk neraka diberi minum dengan apa? Ma'an hamimah, dengan air yang mendidih. Faqatta'a, maka air yang mendidih tersebut memotong-motong, memutus-mutus am'a'ahum, usus-usus apa saja yang terdapat di dalam perutnya manusia. Kait ngombe
Berodol kabeh napa sing ana nang jerone weteng. Wa innahu la yusabbu ala ru'usihim, dan sesungguhnya ma'an hamima, air mendidih yang menjadi minumannya ahli neraka tersebut, la yusabbu ala ru'usihim, itu dikucurkan dari atas kepalanya penduduk neraka. Fayanfudul hamim, kemudian air panas yang mendidih tersebut itu menembus hatta yakhlusa ila jawfih, nembus mencapai sampai ke dalam perutnya penghuni neraka. Fayaslutu ma fi jawfihi, maka terpotong-potonglah, hancurlah apa yang terdapat di dalam perutnya orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Hatta yamruqa min qadamaihi, tidak hanya sampai di perut tapi sampai sikile. Wa wasahru, melebur leleh, nyunyut. Tsumma yu'adu kama kana, kemudian wis nyunyut leleh hajur dibalekno utuh maneh ambek Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa yusqauna mimma sadid, dan ada juga mereka penduduk neraka yang diberi minum dengan air sodid, ma'in sodid, banyu nanah. Banyu nanah mboten nanae penduduk donya, nanae penduduk neraka. Kama qala ta'ala, penjelasan niki kados sing dipun gambaraken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. Wa yusqa min ma'in sadid yadajarra'uhu wa yusqa, dan diberi minum orang yang menjadi penghuni neraka mimma sadid, dari air nanah. Yatajarra'uhu yuqarrabu ila fi fayakrahu, banyu nanah sadurunge diombekno diidekno tok niki fayakrahu, wis ora seneng, artine yakrahu niku tidak suka, mereka tidak mau sebenarnya, tapi karena itu hukuman dipaksa oleh penjaga neraka. Faida udniya minhu, maka ketika ma'in sodid, air nanah itu didekatkan kepada penghuni neraka, syawa wajhahu, wajahnya terbakar, wa waqa'at farwatu ra'sihi, ngelupas kulit kepalanya. Faida syarabahu, kemudian setelah diminumkan, ketika setelah diminumkan, qatta'a am'a'ahu, isi perutnya penduduk neraka berodol, hancur, melebur leleh, hatta yakhruja min duburihi, sampai keluar dari duburnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana penjelasan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Wasuku, dan mereka diberi minum ma'an hamiman, dengan air yang mendidih, melelehkan tubuh. Faqatta'a am'a'ahum, kemudian isi perut mereka terpotong-potong disebabkan minum air hamim tersebut. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab. Wa iyastaghitsu, dan apabila penduduk neraka ini minta minum, jadi penduduk neraka niku dikabaraken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaleson terus nguwelake nemen. Jadi koyok nopo nggih, lesune naudzubillah, ngelake naudzubillah, sampai njaluk ngombe nang kene malaikat penjaga neraka, yughasu, ya dikai ngombe,
Tapi dengan apa? Bima'in kal muhli, dengan air mendidih, yang mana disifati di sini kal muhli, koyok wesi sing meleleh. Wesi meleleh niki diombekno, masya Allah. Yashwil wujuh, yang membakar wajah-wajah mereka. Bi'sa syarab, demikian itu seburuk-buruknya minuman. Walau anna dalwan min ghassak, dan sungguh seandainya satu ember bahan material neraka itu dikeluarkan, bahan material neraka itu dicebuk saember, min ghassak, yang materialnya itu sangat busuk sekali baunya, yuhraku fid dunya, terus seandainya dikucurkan di dunia saember saja, la antana ahlud dunya, maka seluruh penduduk dunia ini akan membusuk. Wal hamim wal ghassak wa ma yasilu min juludi ahlin nar. Yang dimaksud hamim dan ghassak di sini maknanya adalah ma yasilu min juludi ahlin nar, yaitu lelehan daripada sisa-sisa kulitnya ahli neraka. Jadi jasad ahli neraka sing leleh itulah hamim dan ghassak. Iku sing diombekno ambek malaikat penjaga neraka kepada orang yang minta minum, kepada malaikat penjaga neraka. Amma ta'amuhum, adapun makanan ahli neraka itu dinamakan fazzakum, yaitu pohon zakum. Walau anna kitrotan minaz zakum, dan sungguh seandainya satu tetes saja dari tetesan pohon zakum, kotorot fi dari dunia, itu menetes di dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum, niscaya akan menghancurkan penduduk dunia, kehidupan ini akan hancur dan tidak ada. Fa kaifa biman yakunu ta'amahu, lalu bagaimana orang yang memakannya? Saiki sak tetes saya menghancurkan dunia, nah iki saiki nang neraka dikongkon iku dadi panganane. Ya Allah, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kula kali panjenengan direksa mbek Gusti Allah, dituhna mbek neraka, dilebokno swarga. Amin Allahumma amin. Wa min ta'amihim syaukun, termasuk makanan penduduk neraka adalah syaukun, duri, eri. Nah iya panganan kaya eri nggih. Ya khudhu bil halqi, sing nyantol utawa sing nyumpeli, bil halqi, di dalam napa niki? Tenggorokan. La yadkhulu wa yakhruj, ora iso metu, ora iso menjero. Nyantol terus nang ngene tenggorokan. Wa huwa ma dzakarahu ta'ala bi qoulihi wa ta'aman dza ghussah, dan penjelasan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Muzammil. Dawuhipun Allah, wa ta'aman dza ghussah, wa ta'aman, dan makanan dza ghussah, sing nyumpeli tenggorokan, sing nyantoli tenggorokan, ora iso ditarik metu, ora iso dilebokno nang weteng. Nang dunyo kecantol pentol keleleken nang tenggorokan sik enak nggih, digelenderi ambek sego ngono katut. Nah iki mboten iki panganane penduduk neraka niku eri. Ya Allah. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa ala ahlin nar alju, yulqa, dirasakan, ala ahlin nar, atas ahli neraka apa yang dirasakan? Alju, kelaparan. Jadi penduduk neraka niku merasakan kelaparan sing dahsyat, ngelak sing dahsyat, njaluk mangan ya panganane ngono kuwi, ya ngombe nggih. Masyaallah, naudzubillah. Fa ya'dilu ma hum fihi minal adab, terus Kanjeng Nabi, pantas mereka diadab seperti itu.
Fayastaghithun, mereka ketika mereka minta makan, fayughsun, diberi makan. Namun dengan apa? Bita'amin min dori', yaitu dengan makanan terbuat dari dori', yaitu pohon yang berduri. La yusminu, makanan itu tidak bisa membuat gemuk. Wala yughni min ju', dan makanan itu tidak bisa menghilangkan lapar. Mesti ae dipangani eri ya. Nyantoli nang ngene tenggorokan. Ini memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang neraka panggonane siksa. Lah, tempat beramal ngiten donya. Mumpung tasih dipun paring kesempatan ndonga sing kathah, ibadah sing sregep nggih, termasuk ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di njuk didohno datang neraka jahanam. Fa yastaghithun, mereka minta lagi makanan karena memang kelaparan. Fayughazun, ambek malaikat dikai panganan maneh bita'amin di ghussah, dengan makanan sing nyantoli tenggorokan. Fayadhkuruna annahum yujizunal ghussas fid dunya bisyarab. Penduduk neraka ngomong nang ngene malaikat nang dunya biyen aku lek kesereten, lek panganan iki nyantol nang ngene tenggorokan iki iso tak gelontor ambek banyu, jare ngoten. Fayastaghithuna bisyarab, kemudian mereka minta minum karepe ben ora nyantoli nang ngene tenggorokane. Fayudfa'u ilaihim, kalian malaikat dikai alhamim, ora banyu seger mboten, alhamim banyu nanas sing molak-malik, bikalali bil hadid, dengan duri-duri yang terbuat dari besi. Naudzubillah. Kayak ngombe karepe ngwarasno tambah nambah penyakit nih. Fa idza danat min wujuhim syawat wujuhahum, dan ketika makanan yang mau dimasukkan ke mulutnya ahli neraka ini mendekati mulutnya, syawat wujuhum, langsung terbakar wajah-wajahnya. Jadi jangan bayangkan ngombe ndamel kopi molak-malik diombe nyonyor ta niku. Lan iki luwih kaya niku. Faida dakhalat butunahum, ketika makanan itu atau minuman tersebut masuk ke perut mereka, qatta'at ma fi butunihim, menghancurkan isi perut mereka. Fayaqulun, mereka ngomong, ud'u khazanata jahannam, ahli penduduk neraka manggil-manggil terhadap penjaga neraka jahanam. Fayaqulun, mereka ngomong, digambarkan oleh Al-Quran, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Qalu, malaikat penjaga neraka matur, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, hei para penduduk, para penghuni neraka, apakah belum sampai kepada kalian utusan-utusan Allah yang menjelaskan kepada kalian tentang bayyinat, tentang perkara-perkara yang hak? Qalu, mereka ngomong, ahli neraka, penduduk neraka ngomong, bala, nggih, benar, ada, datang sampai kepadaku. Qalu, kemudian malaikat ngomong, fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Ya wis, nek anjene ngono wis ndonga ae, dikongkon ndonga. Terus ndonga. Tapi malaikat ngomong wa ma du'aul kafirin, tapi dungane wong kafir illa fi dhalal, itu cuman sia-sia belaka. Ngoten. Fayaqulun ud'u malikan,
Kemudian penduduk neraka wadul, celuk-celuk ngomong, ud'u malikan, nyeluk malaikat Malik penjaga neraka. Fayaqulun wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Nanti digambarkan kalian Allah wonten ing surat Az-Zukhruf. Wa nadau ya Malik, mereka para penduduk neraka ngomong nanggeni malaikat Malik, Malik liyaqdi alaina rabbuk, wis pangeranmu kongkon mateni aku saiki. Jadi saking gak kuate siksa neraka, saking boten kuate ngrasakno siksa neraka sampai celuk-celuk malaikat Malik, Malik pangeranmu kongkon mateni aku saiki. Qala dijawab fayujibuhum innakum makisun. Dijawab malaikat Malik, innakum makithun, enake itu mati lah beres. Gak makithun, kalian semua akan tetap tinggal di sini seterusnya. Ini kanggo wong kafir ya, kanggo wong kafir selama abadan, selama-lamanya. Lek wong mukmin misale dadi wong sing ora beruntung kok melbu neraka, tapi sik ana kesempatan melbu swarga. Napa malih kok duwe kanca sing saleh? Di bab-bab sebelumnya kan nonton. Kok ana wong mukmin mati dihisab nggih, di mizan Siratal Mustaqim kejebur neraka. Tapi waktu di dunia dia punya teman orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah nguwat kok Siratal Mustaqim, wong soleh niki berhenti di Telaga Kausar ndoleki koncone. Gusti, kula nggone enggak ada kanca si A si B si C, kok mboten ketinggal Gusti. Terus Gusti Allah, kancamu nang neraka. Wong soleh niki madul dhateng Allah, njaluk Gusti panjenengan paringi hak kula saged nyafati kanca kula. Napa jare Allah? Ya wis jupukun nang neraka. Melbu nang neraka, mboten panas. Dijupuk ngeten. Wis ngoyot. Nang ngene hadis sing sebelum-sebelum wis ngoyot, rupane gak rupa menungso. Rupane wis kaya napa fosil. Wis ijo, wis ireng. Dilebokno Telaga Kausar. Bleng. Terus dientas, berubah bentuknya yang semula bentuk ahli neraka menjijikkan, berubah menjadi bentuk ahli surga. Berkat orang soleh, berkat punya teman orang soleh. Orang itu penting sekali kita punya teman sing ida ambek Gusti Allah. Sapa ro sok iso nyelametno kita. Tenggene riwayat sing liya, lek malah lek ana duwe wong tuwa utawa anak, duwe mbah utawa putu, kok ana sing dadi wong saleh ida ambek Gusti Allah. Misale si mbah-mbah duwe putu, putune dadi wong saleh, kok dadi kekasih Gusti Allah, aman iki. Lamun to kejegur neraka niki ditulung kali anak putune sing saleh niku wau. Nah, ngoten. Qala al-A'mas, Imam A'mas mengatakan nubi'tu anna baina du'ahim wa baina ijabati Malik iyahum alfa amin. Terus Imam A'mas, nubi'tu, aku mendapat kabar, penjelasan, anna baina du'aihim, sesungguhnya jarak antara doanya, dungone, penjaluane ahli neraka wa baina ijabati Malik, dan antara dijawab ambek malaikat Malik iyahum alfa amin, itu jarak 1000 tahun. Jadi wong neraka niku bengok-bengok Malik ngono. Aku lesu Malik, aku lapar Malik. Ambek malaikat Malik baru 1000 tahun dijawab. Wong lek susah nggih, sak susah saya terus
njuk tolong terus ana jawaban tok mawon nggih walaupun gak nulung ini kan wis bunga. Nah niki 1000 tahun baru dijawab. Lah jawabane nggih ngonten. Wis Malik aku patenono ae ngoten. Enak ae pateni. Gak awakmu nang kene terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh fayaqulun mereka para penduduk neraka mengatakan ud'u rabbakum fala ahada khairum min rabbikum. Penduduk neraka ngomong nang ngene sak kancane wis njaluk tolong penjaga neraka enggak digatekno. Wis ayo jauh langsung nang Gusti Allah. Fala ahada khairum min rabbikum karena tidak ada satu manusia atau makhluk pun yang lebih baik daripada Tuhan kalian. Mereka langsung dungo nang Gusti Allah. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Rabbana duh Gusti ghalabat alaina shiqwatuna kami telah dikuasai oleh kemaksiatan-kemaksiatan kami. Kami telah dikuasai oleh kejahatan-kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin dan sungguh kami ini adalah kaum yang sesat. Rabbana wahai Tuhan kami akhrijna minha keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna maka apabila kami sudah dikeluarkan dari sini terus kami kok kembali dolim fa inna zalimun kembali kafir maksudnya fa inna zalimun maka kami benar-benar orang dolim. Maksudnya Gusti panjenengan tokno kula teko neraka niki wis ta lek panjenengan tokno kula bakal dadi wong sing taat takwa pisan mawon engko lek kula ejek maksiat wis sakarepe jenengan krana kula wong dolim. Napa jawarene Gusti Allah tembe iki dijawab qala fayujibuhum Kanjeng Nabi matur permintaan mereka dijawab oleh Allah ihsya'u fiha wa la tukallimun ihsya'u tinggallah dengan kehinaan kalian di nerakaku ini selama-lamanya wa la tukallimun jangan sekali-kali ngomong sampai aku. Masya Allah saking murkane Allah subhanahu wa ta'ala wis duduk nggone ndonga maneh dadi nang neraka niku duduk nggone ndonga ten pundi nggih sakniki niki ndonga sakniki waktu ten kene donya niki krana fase menungso yang disediakan oleh Allah niku ada 13 fase. Lah kula kali panjenengan ini pada fase yang ketiga saja. Fase pertama alam ruh, di mana dulu para ruh sebelum dikumpulkan dengan jasad, niki dijaluk sumpahe ambek Allah Subhanahu Wa Taala. Alastu bi rabbikum kan nonton Quran ini. Alastu bi rabbikum bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna kan nonton. Ruh-ruh yang kumpul niku menungso bala ya Gusti. Engkau adalah Tuhan kami, syahidna kami bersaksi. Nah, setelah alam ruh, alam rahim. Nah, alam rahim pertama sperma diambil dari saripati tanah, terus dari sperma kemudian menjadi mudghah, anapa dengan darah kental, kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang belulang terus dibungkus sampai daging. Nah, seperti itu prosesnya di Quran. Surat Al-Mu'minun ya boten salah ayat 12 sampai 14. Kemudian setelah alam rahim napa? Alam dunia kisah niki. Jadi alam dunia itu disebutakan sampai Kanjeng Nabi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya iku ngono panggone nandur sing panen esuk nang akhirat. Panggone nandur tempat menanam yang panennya nanti di akhirat. Misalnya iki nandur api mesti api esuk, nandur elek ya elek hasilnya. Nanti tempat beramal. Kalau kalian panjenengan dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
ngumpulno sangu sakake-akeh. Pesene Kanjeng Nabi tenggene sahabat Abu Dar Al-Ghifari, wa khudizzat, carilah modal atau carilah bekal sebanyak-banyaknya wahai Abu Dar, fa inna safar ba'id, karena perjalananmu nanti itu sangat jauh. Setelah alam dunia enten alam kubur, alam barzakh. Di alam barzakh, dan pintu alam barzakh itu adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan merasakan mati, cepat atau lambat pasti akan merasakan mati. Muga-muga mati kita husnul khotimah. Lah wis nang alam kubur maka berlaku dawuh Kanjeng Nabi, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Ketika manusia mati maka terputuslah semuanya. Wis ora iso maca Quran, ora iso salat, ora iso sedekah, ora iso bantu wong, udah terputus semuanya. Illa min salasin, kecuali 3 hal yang terus-menerus bisa diterima pahalanya. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Beruntunglah orang-orang yang pernah mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk kepentingan umum, kepentingan agama, tahu nyumbang semen, tahu nyumbang watu kanggo masjid. Beruntunglah mereka. Asalkan ikhlas, insyaallah niku dadi sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, yang kedua sing terus bersambung pahalanya adalah ilmu sing dimanfaatno. Masyaallah. Jadi beruntunglah para guru ngaji sing gelem mulang ikhlas krana Gusti Allah. Jadi iso ngaji ditularno, sing duru iso ngaji ditularno maneh, masyaallah. Oleh karena itu kata para ulama, derajat manusia yang setiap detik selalu munggah terus munggah mendekati Allah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi ngenalno ten ngene para sahabat, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Di para sahabat dikenalno iki lho pangeranmu, carane ibadah nang Gusti Allah ngene. Ambek sahabat dilakoni. Sahabat ditularno nang ngene generasi setelahnya, sinten? Tabi'in. Tabi'in ditularno generasi setelah tabi'ut tabi'in terus. Maka setiap detik derajat yang paling tinggi mendekati Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari alam kubur, awaladin soleh yad'ulau, yang ketiga yang terus sambung adalah anak soleh yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Setelah alam kubur enten jenenge alam kiamat, hancurnya bumi. Nalikane umuri bumi niki wis entek, sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pertama. Ditiuplah, hancur jagat etan, jagat kulon, jagat lor, jagat kidul, hancur sampai malaikat Israfilnya pun hancur. Tapi manusia, terus itu ini hadis niku tulang ekor. Manusia ini kan tulang ekor ini. Tulang ekor ini enggak hancur. Nah, tersisa tulang ekornya saja. Sampai kapan itu hancur? Wallahu alam. Tidak ada yang tahu. Lewis Gusti Allah ngersakno hari kebangkitan, malaikat Israfil dibangunkan terlebih dahulu, disuruh meniup sangkakala yang kedua. Tangi kabeh, tangi kabeh, tangi kabeh, wujud kabeh. Dan beriku hari kebangkitan adalah terus Kanjeng Nabi, annan nasa yuhsyaruna hufatan uratan hurlan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakaian, tidak sandalan, masih dalam keadaan belum sunat. Sampai Sayyidah Aisyah matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah kita saling memandang nanti kanan kiri kita? Wahai Aisyah, keadaannya sudah beda. Alamnya bukan alam dunia, alam kebangkitan. Alam kebangkitan itu semua merasa takut memikirkan dirinya sendiri.
Wong lek keweden wis ora mikir kanan kiri nih, mikir awak dhewe nih. Nah, keweden hari kebangkitan. Sama hari kebangkitan barulah mahsyar. Di mahsyar itu hisab, yang mana di bab yang kemarin-kemarin yaumul hisab adalah hukum kisos akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak punya tanduk pun dikisos. Semut sing nglarakno semut liyane dikisos. Apa maneh menungso sing tau dolimi si A, dolimi si B, bercurang begini begitu, satu pun tidak ada yang luput, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku yaumul hisab. Kemudian mizan, yaumil mizan. Kemudian setelah mizan napa? Pencatatan amal ya. Catatan amal. Lek mizan niku ten Qur'ane napa? Lali sampean. Wis diliwati wong lali ya nggih. Baru catatan amal. Lek catatan amal iku dikekno ambek tangan kiwa. Terus ditampani tangan kiwa berarti alamat neraka. Utawa dikekno arah mburi. Tapi lek ditampani ambek tangan-tangan alamat ahli swarga. Kemudian siratal mustaqim. Dadi sirat niku araku minasya'ri, luwe cilik tinimbang saking rambut. Wa haddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Wis ora bakal selamat lek ora oleh pitulungi Gusti Allah. Nah, tapi enten digambaraken wae Kanjeng Nabi, wong niku liwat siratal mustaqim pelecet kalbarki kaya dene kilat, utawa kaya kedipan, utawa kaya angin, utawa kaya jaran melayu. Ana sing terseok-seok tapi tutuk. Nah, terus kemudian setelah sirat ada haud, napa telaga. Telagane Kanjeng Nabi sing jenenge Telaga Kausar. Nah, temriku sadurunge mlebu pintu swarga. Jadi fasenya enten 13, lah kula kalipan jenengan sik fase nomor 3. Makane atuh terus Kanjeng Nabi golek sangu sing tenanan, sebab perjalanan sira iku atuh. Fa inda dalika yaisu min kulli khair. Setelah mendapatkan jawaban dari Allah, mereka ndonga, ya Allah, kula niki jenengan tokno saking neraka, mongko kula bakal dadi wong sing apik. Lek kula pancet dadi wong elek pun sak karepe jenengan, memang kula tiyang dolim. Teropon napa terus Gusti Allah, ikhsya'u fiha wa la tukallimun. Udahlah kalian tinggal di sini selama-lamanya dan jangan pernah sekali-kali ngomong dengan aku lagi. Fa inda dalik, sejak saat itu, maksudnya sejak saat mendapatkan jawaban dari Allah seperti itu, ya isu min kulli khair, mereka berputus asa dari segala kebaikan. Wa inda dalik, dan sejak saat itu ya'khuduna fi zafir, mereka menerima pasrah dengan malapetaka yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasrah, dan mereka menerima dengan terpaksa penyesalan-penyesalan, wal wail, dan melaknat diri mereka sendiri. Wa yatafawatu ahlun nar fil adab, dan ahli neraka berbeda-beda mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala menurut tingkat kemaksiatane biyen nang donya. Fa ahwanuhum adaban, paling ringannya adab yang diberikan oleh Allah kepada ahli neraka, rajulun munta'ilun bina'laini min narin, yaitu seseorang yang memakai sandal dari neraka. Itu paling ringan. Yughli minhuma dimaghuhu ma'ajza'il adab. Sekalipun begitu, nalikane gawe sandal sing teko neraka iku langsung umup, nyunyut, langsung meleleh. Ma'ajza'il adab, beserta adab-adab yang lain. Wa minhum man finnar ila ka'bahi ma'zail adab. Di antara mereka lagi yang termasuk ringan,
yaitu orang yang mendapatkan siksa di neraka dengan memakai dengan diceburkan ke neraka, namun ila ka'baini, yang terpendam adalah sampai mata kakinya. Jadi mlebu neraka kelep sampai mata kaki tok.